Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى آثاره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني رحمني ورحمكم الله. Di pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala terhadap segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan, di antaranya Allah kembali hidupkan kita. Kemudian setelah itu kita melakukan ketaatan kepadanya dan melaksanakan salat sunnah sebelum melaksanakan salat fardu subuh. Dan juga di pagi hari ini Allah tabaraka wa taala perkenankan kita untuk duduk di majlis ilmu. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Semoga kita dalam keadaan baik dan juga semua langkah yang kita langkahkan adalah kebaikan. Dan juga kelak Allah tabaraka wa ta'ala tempatkan bagi kita semua surganya. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang kaedah-kaedah tauhid. Dan sebelum itu kita review ulang agar tidak lupa apa yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang berlalu. Kaedah yang pertama mengumpulkan antara penafian dan mengisbatkan. Kita nafikan segala bentuk peribadatan, bentuk Tuhan, dan kita tetapkan yang pantas untuk disembah hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga di dalam tahiyyat yang kita bacakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ada kalimat tambahan wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang pantas untuk disembah dengan benar melainkan hanya Allah wahdah semata. Hanya Allah tabaraka wa ta'ala saja yang pantas untuk disembah. Maka kalimat wahdah, kata wahdah di dalam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dia adalah penegasan dari illallah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini adalah penegasan dari kalimat la ilaha. Maka kita nafikan seluruh bentuk peribadatan dan kita tetapkan yang patut disembah hanyalah Allah Jalla wa'ala. Kemudian kata tambahan wahdah penegas illallah, dan la syarikalah itu penegas dari kalimat la ilaha. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kaidah kedua yang telah kita bahas juga, tauhid merupakan landasan amal. Dia adalah pondasinya. Maka apabila ada seseorang yang melakukan kebajikan-kebaikan di atas dunia ini akan tetapi tidak dilandaskan di atas tauhid, maka itu sia-sia. Maka siapa saja yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan pernah diterima apapun yang ia lakukan dari kebaikan. Berbanding terbalik dengan mereka yang mentauhidkan Allah, mereka yang bertauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka
sudah barang tentu apa yang mereka amalkan dari kebaikan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang bertauhid melakukan maksiat dosa, maka kemungkinan hanya dua. Allah tabaraka wa taala ampunkan dengan kasih sayang Allah, atau Allah azab dengan kebijaksanaan Allah. Ketika Allah azab dosa yang dilakukan oleh seorang Bani Adam kelak, maka akan habis semuanya dan kelak mereka ujungnya mendapatkan surga Allah tabaraka wa taala. Inilah keridhaan Allah bagi orang yang bertauhid. Sedangkan orang yang tidak mentauhidkan Allah tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak di dunia maupun di akhirat. Makanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah surga, adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Kenapa? Karena di dunia ini orang mukmin terbatas. Ada had-had, ada batasan-batasan. Ini yang halal, ini yang haram. Sedangkan orang kafir tidak mengenal hal itu. Sehingga di dunia ini kita seperti terpenjara. Namun di akhirat kelak jannah, ada surga Allah tabaraka wa taala yang diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian pada pertemuan berlalu juga kaidah yang ketiga yang telah kita bahas, tauhid merupakan awal kewajiban dan dia merupakan akhir kewajiban. Kenapa dia dikatakan awal kewajiban? Itulah yang membedakan antara seorang yang beriman dan tidak beriman. Itu adalah pertanda seseorang mulia. Semua yang ada pada dirinya, hartanya, jiwanya, kepemilikannya, semuanya itu berharga. Dan kenapa dikatakan dia adalah akhir kewajiban? Karena siapa saja yang meninggal, ya, karena akhir kita di dunia ini adalah berpisahnya roh dengan jasad. Dan akhir kewajiban kita adalah tetap mentauhidkan Allah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang akhir perkataannya itu adalah la ilaha illallah, masuk ke dalam surga. Dan juga Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Diktekan kepada orang yang berada dalam sakaratul maut kalimat la ilaha illallah. Dan siapa yang meninggal dalam rangka mengetahui bahwasanya tidak ada yang pantas untuk disembah dengan benar melainkan hanya Allah, dia masuk ke dalam surga. Maka ini adalah janji bagi orang yang bertauhid. Akankah dia ucapkan atau dia amalkan di dalam kesehariannya? Ketika dia meninggal memang benar-benar di atas tauhid, itu sudah jelas kelak Allah tabaraka wa taala masukkan mereka ke dalam surga. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kaidah selanjutnya, kaidah yang keempat, kedekatan seseorang kepada orang saleh itu tidak akan ada manfaat bagi orang tersebut kecuali dilandaskan di atas tauhid dan juga keimanan. Dan ini disepakati oleh para ahlul ilm. Apabila ada orang yang mengaku dia memiliki garis nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi garis keturunan tersebut dia banggakan, dia pamerkan dan menjadi legalitas untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, maka sedikit pun nasab tersebut tidak ada gunanya. Kenapa? Karena jelas-jelas Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, istrinya, anaknya tidak beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memiliki ayah Azar, dan Azar adalah yang membuat patung untuk Raja Namrud.
dan tidak ada manfaat keturunannya seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sedikit pun tidak akan mampu dan dapat menyelamatkan sang ayah. Dan ini adalah sunnatullah. Ketika ada perbedaan akidah, walaupun garis nasab sampai itu kandung, sedikit pun tidak akan ada manfaat. Manfaat kapan akan didapatkan? Ketika ada keimanan. Misalnya seorang ayah, dia beriman kepada Allah, anaknya beriman kepada Allah, kemudian anaknya saleh, menghafal Al-Quran dan lain sebagainya, taat kepada Allah. Sedangkan sang ayah tetap beriman kepada Allah, namun mungkin ada kealfaan yang ia lakukan. Maka bisa saja sang anak ini menjadi penyelamat kelak di hari akhir, karena dia melakukan kesalehan. Dan tidak akan mungkin seseorang anak yang saleh dan orang tua yang masih beriman, dia kelak tidak akan memberikan manfaat. Berbeda terbalik dengan seorang yang tidak beriman dan akan didatangkan kelak seseorang dan ada ayahnya, ya, ya'khudhu rajulun biyadi abihi yaumal qiyamah. Akan ada di hari kiamat kelak seseorang anak mengambil tangan ayahnya. Tujuannya apa? Yuridu an yudkhilahul jannah. Sang anak menginginkan ayahnya masuk ke dalam surga, sedangkan ayahnya tidak dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Fayunada, maka disuruh bagi anak ini, ala ingatlah, innal jannata la yadkhuluha musyrik. Surga ini tidak akan dimasuki oleh seseorang yang melakukan kesyirikan. Maka pemahaman hadis ini, ketika ada seseorang ayah, taruhlah dia seorang ayah, mungkin banyak maksiat-maksiat yang ia lakukan, mungkin banyak dosa, tapi secara fitrah dia tidak ingin anaknya menjadi pendosa. Dia cari harta yang halal, dia sekolahkan anaknya untuk bisa taat kepada Allah, paham agama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Sang ayah dalam keadaan pendosa, akan tetapi dia tetap muslim. Mungkin dia melakukan kesalahan-kesalahan yang manusiawi, mungkin karena tuntutan kerja dan lain sebagainya, padahal hatinya menolak, tetapi dia tetap melakukan hal tersebut. Dan inilah realita dosa. Al-ismu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihi nas. Dosa itu sesuatu yang bergoncang-goncang di dalam hati. Hati ini sebenarnya menolak, dan dirimu juga benci apabila perbuatan itu ketika tampak oleh manusia malu. Itulah dosa. Apabila seseorang masih ada rasa seperti itu, dia tahu itu adalah keburukan dan ini dan segala macamnya, dan dia lakukan, dia digolongkan seorang mukmin asim, seseorang mukmin yang bermaksiat dan berdosa. Konsekuensinya bagi orang yang bertauhid dua, azab atau ampunan. Maka kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah tidak bisa memberikan punishment, memberikan hukum kepada pelaku maksiat neraka. Tidak bisa. Doakan dia. Semoga Allah ampunkan, semoga Allah berikan hidayah. Nasihati dia 4 mata. Tidak diposting di muka publik, karena ini adalah bentuk pelecehan. Bisa saja sebentar lagi dia akan kembali kepada ketaatan. Ketika dipermadukan, akhirnya dia balik. Inilah guna hikmah di dalam berdakwah. Qal fayaqul, anak ini mengatakan, ay rabb abi, ya Allah,
ini adalah ayahku, yang aku gandeng ini adalah ayahku. Kemudian dalam hadis ini fayuhawwalu fi suratin qabihah, sang ayah yang notabene-nya adalah seorang musyrik diubah menjadi seorang yang bentuknya sangat buruk, warihin muntinah, dan bau yang sangat bau sekali. Fayat rukuh, akhirnya sang anak meninggalkan ayahnya. Maka kedekatan dengan orang saleh itu tak ada manfaat kecuali dilandaskan dengan tauhid. Kita lihat Abu Talib tidak mendapatkan hidayah Islam, dan sebenarnya faktor-faktor keislaman Abu Talib sangat jelas dan ada di depan mata. Nabi Muhammad anak saudara beliau, Nabi Muhammad dari umur 8 tahun sampai diangkat menjadi nabi bersama Abu Talib. Ada faktor pendorong keislaman Abu Talib ada. Akan tetapi dia tidak memeluk agama Islam. Inilah yang dikatakan kesesatan yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah ada faktor pendorong orang mendapatkan hidayah, akan tetapi dia tidak mengambil hidayah itu, maka ini adalah takdir dia. Sedangkan apabila ada seseorang yang dia biasa-biasa saja, kemudian ada ajakan, yuk ke sini, lakukan maksiat dan lain sebagainya, maka itu kesesatan yang sifatnya tahqiq. Maka dalam bab kesesatan ada dua bentuk kesesatan. Yang satu takbir, sudah ada faktor-faktor pendorong agar dia mendapat hidayah, namun dia tetap berada dalam kesesatan. Ini sudah takdir. Maka Allah takdirkan Fir'aun, walaupun di akhir ayat, di akhir hayat dia katakan amantu, ya, saya telah beriman, tapi tidak ada guna keimanan tersebut. Abu Jahal tahu dia kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi SAW, akan tetapi faktor malu dan lain sebagainya sudah menjadi takdir bagi dia. Sedangkan apabila ada orang beriman, kemudian ketika diajak, yuk lakukan kemaksiatan, dia lakukan itu, maka dia menjadi penyebab, ya, dia anggukkan ada ajakan keburukan, maka itu bukan takdir lagi, itu kemauan dia untuk masuk ke dalam kesesatan. Begitu juga dengan hidayah. Hidayah ada yang sifatnya takdir. Ketika ada seorang miskin, dia bertauhid kepada Allah, keadaan miskin tersebut banyak orang-orang misionaris menawarkan ini duit 1 miliar dan lain sebagainya. Faktor pendorong untuk dia kufur ada, akan tetapi dia tidak ambil hal tersebut. Peluang dia untuk kufur ada, akan tetapi dia tidak terpengaruh, maka dia telah ditakdirkan mendapatkan hidayah. Sedangkan yang sifatnya tahqiq, ketika ada orang dia tidak tahu kebenaran, dia belum sholat, ketika diajak sholat, yuk sholat itu faedahnya ini kewajibannya, dia adalah wajib dan lain sebagainya, langsung dia katakan iya, berarti dia mengambil hidayah tersebut. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, maka tidak ada sedikit pun guna kedekatan nasab bagi seseorang tanpa ada landasan tauhid. Kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kemudian kaidah yang kelima yang telah kita sampaikan juga, tidak ada bilangan di dalam tauhid dan aqidah. Ya, maksudnya apa? Ya, dalam bertauhid maka mentauhidkan Allah tabaraka wa taala dengan cara yang benar. Dan dalam surat Ali Imran
Allah tabaraka wa taala katakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Yang mengambil agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima sedikit pun baginya, dan kelak di hari akhir dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Dan juga Allah katakan, "Innad dina 'indallahil Islam." Agama yang ada di sisi Allah tabaraka wa taala adalah agama Islam. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadis, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi jiwa Muhammad yang berada pada genggaman Allah, "la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah." Tidak ada seorang pun yang mendengar dari umat ini, Yahudi, akankah itu Yahudi, wala Nasrani, ataupun Nasrani, thumma yamut. Kalau ada orang Yahudi, orang Nasrani yang mendengar tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yamut, dan dia meninggal, walam yu'min billadzi ursiltu bih, dan tidak beriman terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana min ashabin nar, kecuali dia masuk dalam golongan orang penduduk neraka. Maka dengan itu tidak ada alasan untuk tidak beriman. Akankah Yahudi ataupun Nasrani kalau tidak mengimani kenabian Rasulullah kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka masuk ke dalam neraka. Dan secara garis besar, Yahudi, Nasrani, dan juga Islam itu adalah syariat samawiyah, syariat yang datang dari langit, syariat yang datang dari Allah. Permasalahan Yahudi dan Nasrani ada pada satu hal saja, tidak mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, tidak mengimani, dan tidak mengimani hal tersebut. Itulah yang menyebabkan mereka masuk dalam golongan neraka, sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya barulah kita bahas turunan dari kaidah pertama, la ilaha illallah. Turunan dari la ilaha illallah yang maknanya adalah tidak ada yang pantas untuk disembah dengan benar melainkan hanya Allah. Maka turunan dari kaidah itu diantaranya yang pertama, la rabba illallah. Rabb dalam bahasa Arab artinya al-khaliq, yang menciptakan, al-mudabbir, yang mengatur, al-malik, yang memiliki. Maka makna Rabb maknanya juga paripurna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb al-Alamin. Maka apabila maka kalimat Rabb beberapa diantaranya dalam Al-Quran seperti surat An-Nisa, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dari tulang rusuk Nabi Adam itulah ibunda Hawa. Maka seperti yang kita jelaskan, ada yang terlahir ke atas dunia ini tanpa ada ayah dan ibu, itulah Nabi Adam. Yang lahir tanpa ada ibu, itulah ibunda Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Ada yang terlahir tanpa ayah, akan tetapi ada ibunya, yaitu Nabi Isa.
Dan yang terakhir ada ayah dan ibu, semua kita. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian yang menciptakan. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 102, dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Rabb kalian, la ilaha illahu, tidak ada yang pantas untuk disembah dengan benar melainkan hanya Dia, khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu, fa'budu, maka ibadatilah Allah. Dalam surat lain tadi An-Nisa ayat 1, Al-An'am ayat 102, surat Yunus ayat 3. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam tempo 6 hari. Thumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy sesuai dengan kesempurnaan Allah tabaraka wa taala. Maka ikhwani yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, dari beberapa ayat di atas, maka Rabb penjelasannya adalah Khaliq, yang menciptakan. Kemudian dalam ayat lain kata Rabb artinya adalah yang memiliki, Al-Malik. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dalam surah Fatir ayat 13 Allah katakan, itulah Allah Rabb kalian, Allah memiliki kerajaan, dan apa yang kalian sembah selain Allah maka Dia tidak memiliki sedikit pun sesuatu, bahkan qitmir, biji labu, sesuatu yang disembah selain Allah tidak memiliki apapun. Maka penjelasan dari la rabba illallah, tidak ada Rabb bagi kita di alam semesta ini kecuali hanya Allah tabaraka wa taala. Kemudian turunan dari la ilaha illallah selain la rabba illallah, turunannya adalah la malika lil asya' 'alal haqiqah illallah. Tidak ada satupun yang memiliki di atas dunia ini dengan kepemilikan absolut, dengan kepemilikan mutlak, kecuali hanya Allah. Maka yang memiliki di atas, yang memiliki segala sesuatu di atas dunia ini hanyalah Allah. Kita ini milik Allah, orang tua kita milik Allah, anak kita milik Allah, semuanya milik Allah. Dan itu adalah kepemilikan absolut hakiki. Maka ketika Allah kehendaki seseorang dicabut nyawanya, maka harus diterima, dan ini adalah keputusan mutlak Allah, dan Allah lah yang memiliki segalanya. Sedangkan kepemilikan kita adalah kepemilikan yang sifatnya nisbi, sementara, tidak permanen. Sedangkan Allah tabaraka wa taala selama-lamanya tetap memiliki. Sedangkan kita, kepemilikan kita tidak lama. Dan kepemilikan yang kita miliki ini adalah milku ariyah, kepemilikan yang sifatnya itu adalah pinjaman, adalah kepemilikan yang sifatnya pinjaman, bukan kepemilikan hakiki. Kenapa? Yang memiliki segala sesuatu, segala benda, yang memiliki segala tempat, bahkan semua waktu, kepemilikan hakiki itu hanyalah Allah.
Maka yang memiliki segalanya adalah Allah. Maka dalam surat Fatir ayat 13 yang kita bacakan tadi, Zalikumullahu Rabbukum lahul mulk. Itulah Allah Rabb kalian. Dialah yang memiliki segala kepemilikan. Lahul mulk. Segala kepemilikan adalah milik Allah. Dan juga dalam surah At-Taghabun ayat 1 Allah katakan lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah memiliki segala bentuk kepemilikan dan segala bentuk pujian, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dalam surat Az-Zumar ayat 6 Allah juga katakan zalikumullahu rabbukum lahul mulk. Itulah Allah Rabb kalian. Allah lah yang memiliki segala kepemilikan. La ilaha illahu. Tidak ada yang pantas untuk disembah dengan benar melainkan hanya Allah. Fa anna tusrafun. Kemana lagi kalian akan melakukan segala sesuatu kecuali hanya diperuntukkan untuk Allah. Amal yang kita lakukan untuk Allah. Kenapa? Karena yang memiliki apa yang kita lakukan juga Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kehendak Allah yang Allah inginkan hanyalah yang sifatnya syar'i. Allah inginkan ketaatan, dan itu yang diinginkan oleh Allah. Maka perbanyaklah melakukan ketaatan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Maka apabila datang pertanyaan, bukankah makhluk itu disifati dia memiliki sesuatu? Contoh, kita mendapatkan gaji, kemudian kita beli rumah, ataupun kita kumpulkan dalam bentuk investasi dan lain sebagainya. Akankah itu milik orang tersebut? Iya, milik dia. Akan tetapi kepemilikan yang kita miliki kepemilikan yang tidak absolut, yang tidak hakiki. Sedangkan kepemilikan Allah tabaraka wa taala kepemilikan mutlak, paripurna, universal, sempurna, berlaku umum. Sedangkan kepemilikan makhluk, kepemilikan yang dia memiliki hak untuk memiliki sebahagian sesuatu dan sebahagian lain tidak. Contoh, orang yang punya sepeda belum tentu punya sepeda motor atau mobil. Orang yang punya anak belum tentu anaknya banyak, mungkin 1 atau 2 dan lain sebagainya. Maka kepemilikan seseorang makhluk kepemilikan yang tidak mutlak. Dia memiliki sebahagian, yang sebahagian lain tidak dia miliki. Dan kita memiliki apa yang ada di bawah kuasa kita. Dan di bawah kekuasaan orang itu bukan milik kita. Sedangkan kepemilikan Allah, kepemilikan dari awal sampai akhir itu adalah kepemilikan Allah. Sedangkan kepemilikan kita adalah kepemilikan yang berada di bawah kuasa kita dengan cara yang halal kita mendapatkan. Maka sebelum kita membeli mobil di showroom, mobil yang ada di showroom itu adalah punya showroom tersebut. Ketika kita beli, kita bayar cash ataupun transfer ataupun kredit syar'i dengan membayar DP-nya, maka itu jatuh kepada kepemilikan kita dan habis kepemilikan showroom tersebut. Ya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dan kepemilikan kita sifatnya bisa berpindah. Bisa berpindah. Ketika kita ingin jual lagi karena butuh uang atau ingin ganti model baru, kita jual.
berpindahlah yang tadi kepada yang lain. Atau kepemilikan kita bisa sirna, akankah karena dia rusak ataupun kecelakaan dan lain sebagainya tidak bisa dipakai lagi, atau kita meninggal dan diambil oleh ahli waris, dibagi untuk mereka, maka tidak ada yang dibawa ke dalam kuburan. Tidak ada istilahnya barang-barang mewah nyangkut ikut ke dalam kuburan seorang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena yang menemani seseorang ketika dia mati dekat ke kuburannya 3 hal. Yang pertama, keluarganya. Yang kedua, hartanya. Ya. Yang ketiga adalah amalnya. Dan akan pergi 2, harta dan keluarga akan balik pulang. Tinggallah yang menemaninya 1 hal, yaitu amal. Kalaulah amalnya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan di kuburan. Amalnya buruk, dia akan mendapatkan keburukan di kuburan. Dan kita percaya, dan itu merupakan akidah kita, ada azab dan juga ada nikmat kubur. Maka kepemilikan yang dinisbahkan kepada Allah, kepemilikan yang tidak akan terputus, kepemilikan yang tidak ada batas, yang tidak terhingga. Kepemilikan makhluk tidak permanen, bisa saja rusak, hilang, bisa dijual lagi karena mati dan diwariskan kepada ahli waris. Mati pun kita status kepemilikan itu tidak ada. Datanglah keluarga mengurus ke lurah mungkin surat keterangan mati. Setelah itu mereka ambil surat dan dibagi harta. Kalau yang meninggal suami, istrinya 1, anak tidak ada, 1/4 harta suami adalah milik istri. Kalau dia punya anak, anaknya banyak, ya, istrinya 1, 1/8 harta untuk istri, dan yang 7/8 lagi untuk anak-anaknya ketika dia tidak memiliki ayah dan ibu lagi, laki-laki atau suami yang meninggal tadi, maka dibagikan secara sistem Islam. Maka kepemilikan terputus, surat mati diurus, dan setelah itu berpindah kepemilikan dengan cara yang mulus. Ya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan Allah tabaraka wa taala tidak mati. Dan inilah bentuk kesempurnaan Allah. Jangankan mati, dalam ayat kursi saja Allah katakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jangankan mati, tidur saja tidak. Jangankan tidur, ngantuk saja tidak. Inilah Allah Jalla wa'ala yang kita sembah. Sedangkan yang disembah oleh penganut kepercayaan lain, Tuhan yang mereka sembah kadang mereka buat, kadang mereka cat ketika luntur dan lain sebagainya. Sedangkan Allah tidak. Jangankan mati, tidur saja tidak. Jangankan tidur, ngantuk saja tidak. Maka Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat yang mesti kita bergantung hanya kepada Allah semata, tidak kepada yang lain. Kita merasa lemah, minta kepada Allah kekuatan. Kita merasa sakit, minta kepada Allah kesehatan. Kita merasa kurang harta, minta lagi kepada Allah. Allah akan beri. Tetapi jikalau tidak ada akidah dan tauhid tentang
bergantung kepada Allah, maka akan sulit. Jangankan di akhirat, di dunia sulit. Adapun orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah, akan tetapi dibukakan pintu dunia, jangan kita sedih melihat mereka. Itu adalah kelapangan yang Allah berikan temporal sementara, dan ada waktu dia akan jatuh. Sedangkan orang yang beriman tidak berlaku itu. Ketika Allah uji, dia tetap beriman melakukan ketaatan, tapi diuji, maka Allah tingkatkan derajatnya, maka dia tetap sabar. Ketika Allah berikan kelapangan, Allah berikan nikmat, maka dia bersyukur. Maka adalah bab-bab kebajikan dalam Islam, ketika memiliki kelapangan bersedekah dan lain sebagainya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, maka kepemilikan Allah kepemilikan mutlak, kepemilikan Allah kepemilikan sempurna dan sesuai dengan hikmah Allah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan sedikit pun hak kepada makhluknya untuk memiliki hak lain untuk menghancurkan, memakmurkan, mematikan, menghidupkan, memberikan memberikan sakit, memberikan sehat. Tidak ada. Allah tidak pernah menugaskan makhluknya, kamu tugas kamu sakitkan dia, kamu tugas kamu sehatkan dia. Tidak. Allah tidak perlu itu. Allah kuasa, Allah tabaraka wa ta'ala tidak perlu meminta kepada makhluk untuk memberikan dampak kepada hambanya, kecuali hanya Allah tabaraka wa ta'ala kehendaki. Maka tidak ada penolak terhadap ketetapan Allah. Tidak ada yang dapat menolak keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang dapat mengganggu gugat hukum yang Allah tabaraka wa ta'ala tetapkan. Maka Allah bebas melakukan apapun kepada yang Allah miliki. Allah tabaraka wa ta'ala bebas melakukan apa yang Allah berbuat terhadap apa yang Allah miliki. Sedangkan kita makhluk, kita memiliki kebebasan untuk menikmati hal yang kita miliki, akan tetapi kebebasannya bukan kebebasan yang tidak tentu arah. Kita memiliki kebebasan untuk berbuat dengan apa yang kita miliki, akan tetapi kebebasan itu kebebasan yang sifatnya terbatas. Ketika kita miliki dan kita nikmati dengan cara-cara yang halal, maka ini dibolehkan, bebas. Kita punya harta, kita salurkan kepada yang halal. Kita pergi haji, pergi umroh, selesai haji dan umroh kita pergi ke Turki, pergi ke mana, kita nikmati hal tersebut dan kita tidak langgar syariat Allah. Bebas kita menikmati hal tersebut, boleh. Tetapi jikalau kita mendapatkan kepemilikan dari Allah, lantas kepemilikan tersebut disalurkan kepada hal-hal yang menjurus kepada maksiat, maka kebebasan itu tidak boleh. Karena kebebasan kita untuk bertasarruf, menikmati apa yang kita miliki, bebas, akan tetapi terbatas. Bebas terbatas. Terbatas kepada apa? Terbatas kepada yang halal-halal. Asal itu halal, bebas. Dengan bentuk apapun, gaya apapun, bebas. Asal itu halal. Tapi kalau dia haram, walaupun dengan satu cara, stop terlebih dahulu. Seperti inilah kepemilikan makhluk. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala,
Kemudian pertanyaan, apabila kita memiliki sesuatu yang ada di bawah kekuasaan kita, bolehkah kita menghancurkannya? Kan kita memiliki sesuatu itu, bolehkah kita menghancurkannya? Jawabannya, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Walaupun kita memiliki apa yang kita punya, akan tetapi serta-merta tidak boleh bagi kita untuk menghancurkannya, menyia-nyiakannya. Maka apabila ada orang dia cinta bunga ketika musim-musim bunga, dia borong bunga itu jutaan, puluhan juta, sampailah ada taman di depan rumahnya. Setelah itu apa? Setelah viral monkey business itu habis, ya, akhirnya mereka terlantarkan tumbuhan yang mereka beli. Akhirnya tidak disiram, tidak dipupuk dan lain sebagainya. Maka tindakan yang baik bagaimana? Dia sedekahkan kepada orang yang mau, ya, dibandingkan dia tidak urus hal tersebut. Ya, maka ketika memiliki, ya mesti harus dijaga. Tidak boleh disia-siakan, tidak boleh diterlantarkan. Ya, kaum muslimin yang rahmati Allah tabaraka wa taala, maka kepemilikan yang kita dapatkan juga mesti dijaga, dan ini bentuk syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian turunan yang lainnya, Allah khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. La khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan dengan penciptaan absolut kecuali hanya Allah. Maka apa yang ada di alam semesta ini, langit, bumi, tidak ada satupun andil dari makhluk ikut serta menciptakan langit dan bumi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kita menetapkan penciptaan kepada Allah tabaraka wa taala adalah penciptaan di awal mula. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan surga neraka, sedikit pun tidak ada andil bagi makhluk. Sedangkan proses terjadinya manusia dan lain sebagainya, Allah tabaraka wa taala yang menciptakan, akan tetapi ada, ya, ikhtiar dari makhluk, dan ikhtiar ini ikhtiar yang sifatnya syar'i. Tidak akan mungkin ada anak jikalau tidak ada sepasang suami istri halal. Ya, tidak akan mungkin hal tersebut ada. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, maka dalam surah Al-Mu'minun ayat 14 Allah katakan, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha tinggi Allah, sebaik-baik pencipta. Karena makna dari al-khalq yang pertama, makna dari menciptakan yang pertama adalah menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada. Dan Allah tabaraka wa ta'ala yang melakukan itu. Langit, bumi, surga, neraka, malaikat, jin, manusia, semuanya Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan. Dan ada yang sifatnya menciptakan, akan tetapi menciptakan itu mengubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Yang pertama itu adalah hak Allah. Tidak ada yang berhak dalam proses pertama itu kecuali hanya Allah. Sampai anak yang kita dapatkan itu bukan kita yang menciptakan, Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan, akan tetapi ada prosesnya. Tetap Allah yang menciptakan, akan tetapi teh yang akan saya minum nanti ini ada proses. Ada daun teh diproduksi oleh pabriknya, ada gulanya, ada air yang disuling dan sebagainya,
kemudian ada baristanya yang menyampurkan teh, menyampurkan kopi, gula, air hangat pas hangatnya, dan ada proses. Dia menciptakan juga, akan tetapi menciptakan mengubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Ini manusia. Sedangkan Allah tabaraka wa taala yang menumbuhkan tebu adalah Allah tabaraka wa taala. Yang menyuburkan teh adalah Allah tabaraka wa taala. Allah yang menciptakan segala sesuatu dari adam. Kan ketika ya semua proses ya awalnya itu adalah Allah tabaraka wa taala. Teh ini sebelumnya tidak ada. Mesti harus diproses oleh manusia, tapi yang menciptakan dari benihnya kemudian dia tumbuh itu adalah Allah tabaraka wa taala, bukan makhluk. Makhluk hanya meletakkan bijinya kemudian di atas tanah, kemudian yang menumbuhkan, menciptakan semuanya adalah Allah. Setelah sampai tahap finishing, maka manusia baru menciptakan lagi produk A, B, C dan selainnya. Maka menciptakan yang pertama anak misalnya itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala, bukan kita yang menciptakan. Kita juga tidak tahu bentuk anak kita bagaimana, kembarkah dia, kelaminnya nanti apa, kita tidak tahu. Ya, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, maka kita katakan tidak ada yang menciptakan dengan penciptaan yang absolut kecuali hanya Allah. Maka Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan semuanya. Sedangkan yang kita ciptakan mengubah suatu partikel ke partikel lain. Contoh meja ini, ada serbuk gergajinya, kemudian ada bahagian luarnya, kemudian dibuat sedemikian rupa, kemudian ada mornya, ada nanti obornya, kemudian di setting sekian rupa sehingga menjadi meja ini, dan ada kakinya, ada rodanya di bawah, dan ini penciptaan yang dilakukan oleh makhluk. Penciptaan yang dilakukan oleh makhluk mengubah sesuatu ke sesuatu lain. Dia gabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, dan ini penciptaan yang sifatnya menciptakan sesuatu yang ada menjadi ada lagi. Sedangkan Allah menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Banyak sekali contoh, langit, bumi, surga, neraka, laut, air, semuanya. Bahkan anak, Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Maka banyak sekali dalil yang menyebutkan Allah itu mencipta. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai. Allah tabaraka wa taala Rabb kalian, menciptakan segala sesuatu. Surat Ghafir ayat 62. Allah tabaraka wa taala yang menciptakan semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan celaan kepada Qadariyah. Qadariyah itu siapa? Qadariyah itu mereka yang mengatakan bahwasanya apapun yang kami lakukan itu karena kami. Apapun yang kami lakukan itu karena kehendak kami, bukan karena kehendak Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Orang Qadariyah adalah majusinya umat Islam ini. In maradu fala ta'uduhum. Kalau mereka sakit jangan jenguk mereka. Wa in matu fala tashhaduhum. Kalau mereka mati jangan selenggarakan, ya.
Dan ada yang mengatakan ini hadis marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa mereka dinamakan majusi umat ini? Karena mereka mengakui dan meyakini bahwasanya pencipta alam semesta ini dua, yaitu Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan. Itulah Al-Qadariyah. Mereka mengatakan bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh hamba mereka yang menciptakan, bukan Allah yang menciptakan. Maka ketika mereka akui bahwasanya yang menciptakan perbuatan itu adalah mereka, inilah jatuh kesesatan Qadariyah. Mereka sangka bahwasanya apa yang mereka dapatkan itu sesuai dengan keinginan dan kehendak mereka, bukan kehendak Allah. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita yakini bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan, Allah yang mentakdirkan. Sedangkan kita berusaha. Maka Allah menciptakan anak, iya, tetapi mesti harus tetap ada usaha. Tetap harus ada usaha. Tanpa ada usaha tidak mungkin juga. Maka ada sebab yang dijalani dan Allah yang mentakdirkan. Betapa banyak pasangan suami istri melakukan semua bentuk hubungan biologis. Ada yang Allah berikan dan ada yang tidak Allah berikan. Berarti ini bukan kita yang menciptakan, mutlak Allah yang menciptakan. Dan kenapa ini sangat menarik, Qadariyah dikatakan majusi umat ini? Karena mereka katakan apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan kehendak kita. Nabi katakan kalau mereka sakit jangan jenguk. Kenapa? Kan kalian yang menciptakan sakit. Sakit yang kalian dapatkan sekarang kan kalian yang menciptakan. Ya tidak perlu dijenguk. Kalau mati jangan mereka diselenggarakan. Kenapa? Karena yang berkehendak mati siapa? Orang Qadariyah tersebut. Maka apabila ada orang di zaman sekarang mengatakan semua yang aku dapatkan ini sesuai dengan kehendakku, maka kalau ada orang seperti itu sombongnya, sakit dia tidak usah dijenguk, mati dia tidak usah disolatkan, tidak usah diselenggarakan. Tapi kalau ada orang mengatakan saya melakukan ini dan keputusan adalah milik Allah, Allah berkehendak, saya syukuri. Allah belum berkehendak, saya juga syukuri. Maka ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang benar. Dia melakukan sebab mereka berikhtiar dan mereka bertawakal kepada Allah. Maka harus dikumpulkan dua hal ini. Yang pertama ikhtiar, kita lakukan. Setelah itu kita berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena usaha tanpa doa kesombongan, doa tanpa usaha itu kebohongan. Maka harus ada keduanya, kita berusaha dan berdoa, berikhtiar, bertawakal kepada Allah. Sedangkan Qadariyah mengatakan kami yang melakukan ini, semua yang terjadi ini karena sebab kami. Maka kalau ada orang yang seperti itu di zaman sekarang, mati jangan diurus, sakit jangan dijenguk. Sedangkan kalau ada yang mengatakan saya Allah kehendaki sakit, jenguk mereka. Dia yakin yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah, selenggarakan jenazah mereka. Inilah yang dapat kita sampaikan ikhwani jamaah Masjid Darul Jannah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan ada turunan dari kaidah la ilaha illallah, tidak ada yang pantas disembah
dengan benar melainkan hanya Allah. Telah kita bahas pada pertemuan ini, tidak ada Rabb selain Allah, tidak ada Malik kepemilikan absolut kecuali hanya Allah, tidak ada Khaliq yang menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada kecuali hanya Allah.